Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran daring kita. Kita akan memasuki bab keempat, yaitu tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Nah, pada part pertama atau pada bagian pertama ini, Ustadz akan menjelaskan tentang suhu, alat untuk mengukur suhu, kemudian tentang alat peraba, dan selanjutnya adalah tentang bagaimana cara mengkonvert suhu dari satu skala ke skala lainnya. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda, berbicara tentang suhu, sebenarnya kita dapat merasakan suhu melalui indera peraba yang kita miliki, ya. Indera peraba kita itu terdapat di bagian kulit. Namun, kulit ini hanya bisa merasakan suhu, entah itu panas ataupun dingin. Tidak bisa digunakan untuk mengukur berapa besarnya suatu suhu suatu benda. Oleh sebab itu, ada alat khusus yang digunakan yang mampu untuk mengukur suhu, yaitu termometer. Secara garis besar, suhu dapat diartikan derajat panas suatu benda. Dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Pada dasarnya, satuan internasional skala yang digunakan untuk mengukur suhu adalah Kelvin. Namun, ada 3 skala lainnya yang digunakan untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Di Indonesia, satuan Celsius lebih sering digunakan daripada satuan Kelvin. Ananda, ini merupakan bagian-bagian dari termometer. Pada bagian terluarnya terdapat tabung gelas, atau dapat juga kita sebut sebagai badan termometer. Kemudian di dalam tabung gelas tersebut akan ada pipa kaca, atau pipa kapiler, atau tabung sempit yang akan diisi oleh cairan tertentu. Kemudian pada tabung gelas akan banyak angka-angka, ya. Ini yang kita kenal dengan istilah skala, digunakan untuk menentukan berapa besaran suhu suatu zat. Kemudian di bagian bawah kita lihat, ya, di sini agak lebih gelap, itu adalah zat cair pengisi termometer. Nah, zat cair ini bisa diisi oleh air raksa dan bisa juga diisi oleh alkohol. Kemudian di bagian bawah terdapat lekukan, serta bagian yang paling bawah itu adalah tandon atau reservoir. Bagian tandon ini berfungsi untuk bagian yang kontak dengan zat secara langsung. Ananda, bahan yang digunakan untuk termometer pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah zat cair, yang kedua zat padat, yang ketiga zat gas, dan yang keempat adalah termometer optis. Bedanya adalah termometer optis ini dia menggunakan radiasi atau inframerah. Dari banyaknya contoh bahan termometer ini, Ananda cukup fokus di 2 bagian, yaitu adalah termometer zat cair yang diisi air raksa dan termometer zat cair yang diisi oleh alkohol. Cukup 2 itu saja. Dan mungkin kita pun bertanya-tanya, kenapa air tidak bisa digunakan menjadi bahan termometer? Oh, ternyata air memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, air tidak berwarna. Yang kedua, air dapat membasahi dinding kaca. Yang ketiga, perubahan volumenya kecil. Dan yang keempat adalah jangkauan suhunya rendah. Ananda, dalam kehidupan sehari-hari, termometer air raksa dan alkohol sering sekali kita jumpai. Namun, termometer air raksa dan alkohol ini memiliki beberapa perbedaan.
Mari kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Termometer air raksa memiliki jangkauan suhu yang luas. Ya. Kenapa? Karena termometer air raksa dapat mengukur suatu zat dengan suhu paling rendah min 39 derajat Celcius sampai suhu tertinggi 357 derajat Celcius. Mengkilap sehingga mudah untuk diamati, pemuaiannya teratur, dan yang terakhir adalah tidak membasahi dinding kaca. Namun, termometer air raksa ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah mahal, beracun, dan tidak bisa mengukur suhu yang sangat rendah. Karena suhu terendah yang bisa diukur oleh termometer air raksa adalah min 39 derajat Celcius. Sedangkan termometer alkohol memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah harganya terjangkau, dan kedua adalah pengukuran suhu rendah lebih bagus. Kenapa demikian? Karena termometer alkohol dapat mengukur suhu min 112 derajat Celcius. Tetapi termometer alkohol juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah tidak berwarna, membasahi dinding kaca, dan titik didihnya rendah. Titik didih alkohol adalah 78 derajat Celcius. Ananda, seperti yang Ustadz jelaskan di awal, bahwasannya skala ya, suhu itu ada 4. Yang pertama adalah Celcius, kedua Reaumur, ketiga Fahrenheit, dan yang keempat adalah Kelvin. Nah, keempat skala ini memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawah yang berbeda-beda. Ya, di tabel bisa Ananda lihat. Nah, kemudian hasil dari pengurangan titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah, maka didapatkanlah selisih. Celcius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin adalah 100. Selanjutnya, selisih ini kita buat perbandingan. Jadilah perbandingannya adalah 5495. Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Nah, Ananda agar mampu agar bisa mengubah suatu suhu dari skala satu ke skala lainnya, maka ada tips dan triknya, yaitu yang pertama adalah perhatikan skala, perhatikan perbandingan skalanya. Ya, di sini ada 5495. Ananda wajib hafal. Kemudian perhatikan juga titik bawahnya. Celcius 0, Reaumur 0, Fahrenheit 32, dan Kelvin adalah 273. Nah, nanti dengan menghafal perbandingan skala dan titik bawahnya, maka Ananda nanti akan bisa dengan mudah mengkonversi suatu suhu dari skala A ke skala B, ya, ataupun mengubah dari skala Celcius ke skala Reaumur. Ananda, untuk memahami bagaimana perbandingan skala, maka di sini ada rumus ya. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Perbandingan skala yang dicari dibagi perbandingan skala yang diketahui dikali oleh suhu ditambah atau dikurangi titik bawah. Oke, contoh ya, kita langsung masuk ke contoh soal biar lebih paham. 30 derajat Celcius berapa derajat Reaumur? Perbandingan skala yang dicari. Skala yang dicari adalah Reaumur, maka adanya 4. Dibagi perbandingan skala yang diketahui. Skala yang diketahui suhunya adalah 30 derajat Celcius. Perbandingan skalanya adalah 5. Dikali oleh suhu 30. Ditambah atau dikurangi titik bawah. Celcius titik bawahnya berapa? 0. Reaumur titik bawahnya berapa? 0. 0 dan 0, maka tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Langsung dikerjakan dan hasilnya kita dapati di sini adalah 24 derajat Reaumur. 30 derajat Celcius sama dengan 24 derajat Reaumur. Selanjutnya contoh yang nomor 2. 30 derajat Celcius berapa Kelvin? Ya, perbandingan skala yang dicari. Skala yang dicari adalah skala Kelvin. 5 dibagi perbandingan skala yang diketahui.
30 derajat Celcius. Celcius perbandingannya berapa? 5 dikali dengan suhunya 30 derajat Celcius. Nah, titik bawah Celcius titik bawahnya berapa? 0. Kelvin titik bawahnya berapa? Kelvin? Ya, 273. 0 ke 273, 0 ke 273 ditambah atau dikurang? Ditambah ya. Makanya kita menggunakan rumus ditambah. Kalau 0 dikurang nanti malah jadi minus. Jadi 0 ke 273 itu ditambah. Di sini dapat ya 5/5 dikali 30 ditambah 273. Nah, kalau seperti ini ya, ingat tidak ada tanda dalam kurung, maka yang kita utamakan adalah proses perkalian ya. 5/5 langsung jadi 1 kali 30 ditambah 273 hasilnya adalah 303 Kelvin. 30 derajat Celcius sama dengan 303 Kelvin. Selanjutnya 30 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Oke ya. Kita masih menggunakan rumus yang tadi. Perbandingan skala yang dicari 9 dibagi perbandingan skala yang diketahui 5 dikali suhu 30. Nah, titik bawah Celcius titik bawahnya berapa? 0. Fahrenheit titik bawahnya berapa? 32. 0 ke 32 ditambah atau dikurang? 0 ke 32 yaitu ditambah. Maka nanti ditambahkan. 30 dibagi 5, 6. 9 kali 6, 54. 54 ditambah 32, 86 derajat Fahrenheit. Berarti 30 derajat Celcius sama dengan 86 derajat Fahrenheit. Sampai di sini paham ya? Oke, contoh soal terakhir. Pada contoh soal kali ini, Ustadz akan mengubah Fahrenheit ke beberapa skala suhu lainnya. Kita mulai yang pertama. 23 derajat Fahrenheit berapa derajat Celcius? Ingat rumusnya, perbandingan skala yang dicari. Yang dicari adalah Celcius 5 dibagi perbandingan skala yang diketahui yaitu adalah Fahrenheit ya. 9, 5/9 dikali suhunya adalah 23. Nah, titik bawah Fahrenheit titik bawahnya berapa? 32. Celcius titik bawahnya berapa? 0. 32 ke 0 ditambah atau dikurang? 32 ke 0 dikurang. Berarti di sini pakai tanda min ya. Min 32. 5/9 dikali dalam kurung 23 dikurangi 32 dalam tutup kurung. Ananda, kalau dia pengurangan, maka pengurangan dikerjakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena pengurangan berada dalam tanda dalam kurung. Beda dengan yang tadi adalah penjumlahan, tidak ada tanda dalam kurungnya. Oke ya, kita kerjakan. 23 dikurangi 32 adalah min 9. 5/9 dikali min 9 sama dengan 5 kali min 1 sama dengan min 5 derajat Celcius. Berarti 23 derajat Fahrenheit sama dengan min 5 derajat Celcius. Oh, dingin ya Ananda. Kemudian 23 derajat Fahrenheit berapa derajat Reaumur? Sama seperti tadi hitungannya. Perbandingan skala yang dicari, perbandingannya berapa? 4. Untuk Reaumur dibagi perbandingan skala yang diketahui Fahrenheit 9 dikali suhu 23. Nah, Fahrenheit titik bawahnya 32, Reaumur titik bawahnya adalah 0. 32 ke 0 ditambah atau dikurang? Dikurang. Berarti 23 dikurangi 32 ya min 9. 4/9 dikali min 9 sama dengan 4 dikali min 1 sama dengan min 4 derajat Reaumur. Berarti 23 derajat Fahrenheit sama dengan min 4 derajat Reaumur. Nah, terus bagaimana dengan soal seperti ini? 23 derajat Fahrenheit berapa Kelvin? Nah, Ananda, karena Fahrenheit dan Kelvin sama-sama memiliki titik bawah, kalau kita menggunakan rumus seperti yang di bawah ini, maka jawabannya tidak akan ketemu. Maka kita perlu membuat inovasi rumus baru, yaitu biar mudah dengan cara mengubah derajat Fahrenheit ke derajat Celcius terlebih dahulu. 23 derajat Fahrenheit berapa derajat Celcius? Ya, min 5 derajat Celcius ya. Min 5 derajat Celcius langsung ditambahkan saja dengan titik bawah
skala Kelvin, yaitu 273. Min 5 ditambah titik bawahnya 273 sama dengan 268 Kelvin. Berarti 23 derajat Fahrenheit sama dengan 268 Kelvin. Nah, Ananda, cukup sampai kali ini pembelajaran part pertama atau bagian pertama tentang suhu. Setelah ini Ustadz akan memberikan tugas bagi Ananda untuk mengerjakan di Google Form, ya, biar Ustadz tahu ada nggak yang nyangkut dari penjelasan Ustadz, ya. Oke, nanti kerjakan dengan baik dan sempurna. Terima kasih. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.